Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Marshall Manurung dengan NIM 11S23021. Saya dari program studi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Jadi pada video ini saya akan membahas atau menjelaskan kode saya di praktikum sebelum yang berjudul kayak to-do list. Jadi di sini ada tantangan praktikum yang pertama itu atau membuat aplikasi to-do list. Aplikasi to-do list itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk daftar aktivitas yang akan dilakukan oleh pengguna. Jadi ini semua saya akan membuat code dari atau menjelaskan code dari daftar to-do list. Jadi dalam sebuah program bahasa C untuk membuat sebuah to-do list aplikasi sederhana. Yang pertama itu saya akan menjelaskan di bagian enclosed atau bagian header dari filenya atau kita bisa menyebutkannya di library library. Jadi di sini ada include studio A. Jadi ya kita semua udah tahu. Jadi ini tuh untuk kayak membuat fungsi atau output standar. Jadi ini nanti akan keluar di terminal. Ini ada include stdlib. Jadi ini untuk penggunaan fungsi exit atau mengeluarkan. Jadi ini akan digunakan untuk keluar dari program nanti. Kan di sini ada nanti yang keluar di remove atau di sini di nol kan ada keluar ini. Ketiga ada encode string. Jadi string string itu kan kayak untuk fungsi-fungsi atau ini tuh untuk menggunakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan manipulasi string. Jadi kita kan nanti memanipulasi stringnya. Selanjutnya ada konstanta. Jadi di sini kayak max definisi max text 3 ini kayak maksimum jumlah tugas yang akan disimpan. Ini kan eh, tiga test case, ada menambah data, mengedit dan meremove data. Selanjutnya ada definisi max text length. Jadi ini kayak panjang maksimum deskripsi tugas. Jadi panjang maksimumnya itu nanti akan 50. Selanjutnya ada yang namanya struktur untuk menyimpan teks atau struktur datanya ya. Di sini ada yang gunanya, ada yang namanya tags. Jadi ini untuk kayak struktur data yang menyimpan satu tugas dengan eh, deskripsi dan status. Jadi kalau deskripsinya ini nanti akan deskripsinya ini merupakan panjang maksimum dari deskripsi tugas tadi. Jadi kalau status ini ya status lah kayak kalau nol berarti belum selesai, kalau satu selesai. Selanjutnya ada namanya to-do list. Jadi to-do list ini kayak struktur data yang menyimpan daftar tugas atau taks. Taks ini menyimpan daftar tugas yang panjangnya itu maksimumnya itu 50 dan jumlah tugas atau 6 taks. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan daftar tugas atau fungsi-fungsi lain. Yang pertama ada display tags. Jadi kalau display tags ini di input string kayak manipulasi data. Jadi kalau di display tags ini eh, akan menampilkan daftar tugas yang ada di dalam to-do list. Jadi jika tidak jika tidak ada tugas akan mencetak pesan bahwa belum terdapat data yang tersedia dan akan di print seperti berikut. Selanjutnya ada namanya void attacks, kayak kita masuk di modulnya. Yang pertama itu ada menambah data. Kayak ini test case satunya, ini panjang. Jadi ini ada kayak daftar to-do 0/3. Ini tuh berada di sini tadi, kayak di sini. Jadi void display text ini juga akan menampilkan daftar to-do-nya nanti. Kayak contohnya persen day itu kan apa namanya angka kayak 0/3, 1/3, 2/3, dan 3/3. Eh, ini kita udah masuk ke sini kan tadi ada void text, jadi ini untuk kayak menambah ke to-do text atau kayak ini menambah tugas baru ke dalam to-do list. Jadi jika to-do listnya sudah penuh akan mencetak bahwa pesan eh, jadi kalau to-do listnya nanti penuh dia itu akan mencetak bahwa
bahwa pesan tidak dapat lagi bahwa tidak dapat lagi menambahkan lagi. Eh, Artinya itu kayak di sini tadi, jika to-do listnya ini nanti akan eh, mengeluarkan kayak jumlah tugas. To-do list itu kan kayak apa yang akan dikerjakan. Jadi itu kan nomor jumlah tugasnya. Jadi maksimumnya 50. Di sini tuh, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau to-do listnya itu sudah penuh, maka akan mencetak pesan bahwa tidak dapat menambahkan lagi, Kak. Tidak dapat menambahkan lagi. Selanjutnya ada yang namanya void remove. Pokoknya kayak gini. Maaf, saya akan menambahkan data atau add text-nya tadi. Jadi ini adalah, kalau ada daftar to-do-nya tadi seperti yang saya jelaskan di sini. Ini jadi eh, di ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini juga akan sini jika to-do list-nya itu adalah jumlah atau ya jumlah tugasnya, dan akan ada nol jika keluar. Jadi kalau di print nanti akan seperti ini. Udah di print tadi yang daftar to-do-nya ini kan. Jadi akan di print juga yang belum terdapat data yang tersedia. Selanjutnya ada yang menu, kayak menu tambah data, ubah data, hapus data. Itu berada di sini seperti yang sudah jelaskan tadi. Selanjutnya ada yang namanya menghapuskan data, atau void remove. Contohnya, atau ini kan tadi sudah saya jelaskan sebelum add ini tuh ada yang namanya void remove. Jadi kalau di remove text ini, kayak ini tuh berfungsi untuk menghapus tugas dari to-do list. Jadi dia tuh akan dihapusnya itu berdasarkan nomor, atau iya berdasarkan nomor tugas. Jadi jika nomor tugas tidak valid, dia itu akan menjelaskan pesan kesalahan. Contohnya di sini is tax number lebih dari satu, tax number kurang dari to-do list 6 tax. Jadi itu akan berhasil melakukan tindakan, dan di bawahnya itu juga akan dihapus. Kayak, pokoknya seperti itu. Dan juga di void remove ini, atau kayak menghapus tugas ya. Ini tuh akan memvalidasi nomor tugas untuk memastikan berada dalam rentang yang valid satu, hingga jumlah tugas saat ini, Kak. Hingga jumlah banyak tugas saat ini. Jadi jika valid nanti kayak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi akan menampilkan pesan dengan deskripsi tugas yang dihapus sebelum menggeser tugas yang tersisa di array untuk mengisi kekosongan dan mengurangi jumlah tugas. Jadi uh, dan juga jika terdapat input yang nggak valid, contohnya kayak eh ya, dia itu akan berisi pesan gagal melakukan tindakan. Jadi selanjutnya ada yang namanya fungsi mengedit tugas atau edit task. Jadi ini tuh kayak untuk mengubah deskripsi tugas dalam to-do list. Jadi jadi ini tuh nanti diubah itu berdasarkan nomor tugasnya. Jadi jika nomor tugas tidak valid, ya akan mencetak pesan kesalahan lagi. Atau kayak ini tuh seperti pernah saya pelajari kayak ini, Kak. Fungsi edit ini itu untuk menerima pointer konstruktor to-do list. Jadi nomor tugas yang akan diedit nanti dan array karakter berisi deskripsi baru. Selanjutnya ini kayak
Jika valid, jika valid, jika valid, fungsi akan menampilkan pesan sukses dengan deskripsi asli sebelum menggantinya dengan deskripsi baru dan menampilkan pesan dengan deskripsi yang diperbarui. Dan jika terjadi atau else if tax number sama tax atau kayak ini yang nggak valid lah. Kalau jika terjadi input yang tidak valid, fungsi akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai berdasarkan nomor yang dimasukkan. Eh, Selanjutnya, atau saya akan mencoba kayak menjalankannya terlebih dahulu. Saya akan menjalankannya mulai dari yang namanya itu menambahkan data atau void add text. Tadi kan di void add text itu dia akan menambahkan data. Jadi saya akan menambahkan datanya terlebih dahulu. Pilih satu, menambahkan to-do, belajar, dashboard. Jadi ini sudah keluar belajar dashboard yang kayak tadi. Yang ini jadi dia tuh udah berhasil melakukan tindakan. Jadi to-do baru akan ditambahkan. Jadi kalau udah berhasil melakukan tindakan, to-do barunya itu akan ditambahkan. Jadi kita akan menambahkan to-do baru seperti berikut. To-do barunya itu adalah bermain game. Oke, jadi bermain game itu kan tadi kayak ini berhasil melakukan tindakan. Jadi itu tindakannya itu udah berhasil. Jadi selanjutnya ada kita akan menambahkan to-do yang baru juga, menonton video tutorial tutorial 16. Jadi ini udah berhasil melakukan to-do yang baru. Jadi to-do yang pertama itu ada belajar dashboard, bermain game, dan kemudian menonton video tutorial Madas. Jadi ini ada kan menambah to-do gagal melakukan tindakan. Jadi di Access. Jadi ini kan ada to-do yang baru ditambahkan, tidak dapat menambahkan lagi. Kayak yang saya jelaskan tadi, Kak, di void juga tadi kan eh, jika ada ruang, fungsi ini akan menyalin deskripsi ke slot berikutnya yang tersedia di array text atau menyetop status menjadi belum selesai atau nol. Yang ini statusnya nol dan akan menambah jumlah tugas 6 teks dan menampilkan pesan khusus dengan deskripsi tugas setelah ditambahkan. Oke, tugas telah ditambahkan. Jadi yang terakhir ini kan ada jika list penuh, fungsi akan menampilkan pesan kesalahan yang menyatakan daftar penuh. Jadi di sini ada gagal melakukan tindakan kapasitas penyimpanan telah penuh. Silakan menghapus dulu lama terlebih dahulu. Jadi kita akan menghapus dulu lama dengan membuat input keluar. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus data atau remove. Kita akan membuat seperti ini. Oke, di remove data kan ini udah terdapat di remove data kayak jadi kita akan membuat hapus data, menambahkan to do atau ini nomor to do-nya itu 10. Jadi kalau kita membuat eh, atau menginput 10, dia itu akan mengeluarkan gagal melakukan tindakan. Nomor to do yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Jadi kita akan memilih 3 lagi. Nomor to do-nya itu 2. Ketika keluar ini, dia juga akan melakukan gagal melakukan tindakan. Nomor to do ini telah tersedia. Selanjutnya kita akan memilih
Ada mana tadi ya? Maaf ya. Oke, selanjutnya kita akan memilih tambah data. Jadi ketika kita membuat tambah data, kita akan membuat hmm, browser dashboard. Kita akan menginput browser dashboard dan dia itu akan eh, membuat apa ya, kayak membuat daftar to do yang baru lagi kayak yang tadi. Jadi kita akan memilih yang pertama kan itu ada bermain game sama kayak yang app tadi. Kedua ada eh belajar dashboard. Maaf ya, yang pertama harus belajar dashboard dan sama sih menurutku kayak yang tadi. Jadi eh, sama ya, maaf ya. Seharusnya ini saya akan membuat yang baru juga. Maaf ya. Kita buat. Ini udah di case 2 ya. Saya mengulangnya. Kita buat keluar. Kita pilih hapus data, maaf. Kita buat nomor tuduhnya 10. Kita pilih hapus data lagi. Kita buat nomor tuduhnya 2. Kita buat menambah data. Jadi kayak add lah. Menambah tuduhnya tadi. Karena itu ada belajar dashboard. Baru kita tambahkan data lagi bermain game. Kita tambahkan data lagi menonton video tutorial malas. Jadi akan keluar seperti ini daftar tuduhan yang tadi. Jadi di sini juga akan kita buat hapus data. Hmm, nomor tuduhnya itu kita buat nomor 2. Yes, jadi nomor 2 itu nomor 2 itu kan tadi saya buat itu di sini itu bermain game. Jadi akan mengeluarkan output bermain game yang ini. Contohnya kita buat lagi hapus data, kita pilih nomor itu terserah kita sih. Kita pilih nomor 1 dan akan mengeluarkan menonton video tutorial Madas. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan yang namanya itu ubah data. Jadi diubah data atau mengedit lah kayak void edit text. Jadi ini itu kayak eh, memvalidasi nomor tugas untuk memastikan apakah tugas tersebut berada dalam rentang yang valid atau tidak. Jadi itu kayak jika valid, fungsi itu akan menampilkan pesan sukses dengan deskripsi asal sebelum deskripsi yang baru kayak dan akan menampilkan pesan dengan deskripsi yang telah diperbarui. Selanjutnya itu kayak jika terjadi input yang tidak valid, fungsi itu akan menampilkan pesan kesalahan berdasarkan nomor yang sudah dimasukkan. Kita akan mencoba, kita akan keluar dari sini. Oke, ini tuh ubah data. Jadi kita pilih ubah data. Kita akan menambahkan nomor tuduhnya itu 5. Jadi kalau di bak 5 itu akan nomor tuduh yang tersedia berada beruntung saja. Jadi kita buat ubah data lagi. Kita pilih nomor tuduh 1 dan akan kita tambahkan data lagi seperti yang tadi. Kayak nah kita buat belajar dashboard. Jadi kalau kita buat belajar dashboard itu akan berhasil melakukan tindakan. Jadi tuduh baru yang akan ditambahkan belajar itu dashboard kayak ini. Mana ini? Ini berhasil melakukan tindakan dan telah diubah menjadi ini person S. Telah diubah menjadi person S itu kayak tuduhnya itu. Kita pilih lagi,
tambah data, kita buat bermain game. Selanjutnya kita pilih tambah data lagi, kita buat menonton tutorial, menonton video tutorial Madas. Madas. Oke, jadi outputnya itu akan seperti ini. Itu akan mengeluarkan daftar to do sesuai dengan modul. Jadi kalau kita buat lagi ubah data dengan nomor to do 5, jadi akan nomor to do-nya itu kan tersedia itu dalam rentang 1 sampai 5. Jadi kita akan memilih atau iya kita akan memilih ubah data lagi. Nomor to do-nya itu nomor 2, ubah to do menjadi kayak remove. Kita tuh akan mengubahnya itu menjadi mendaki gunung Bromo. Jadi tadi kan saya pilih nomor 2. Jadi bermain game tadi itu tuh udah diganti dengan mendaki Gunung Bromo. Kayak ini. Jadi di sini juga kayak fungsi edit atau void edit ini kayak itu tuh menerima pointer constructor to do list. Jadi nomor tugasnya itu nanti yang diedit itu dan array karakter itu berisi deskripsi baru sebagai input kayak ini. Jadi deskripsi barunya itu kita membuat inputnya kan tadi mendaki Gunung Bromo. Jadi outputnya itu akan keluar mendaki Gunung Bromo. Kalau kita pilih hapus data, kita pilih metode nomor 1, itu akan keluar output seperti berikut. Jadi kita pilih nomor 2, hapus data lagi. Kita pilih nomor 3, itu akan keluar seperti berikut. Mendaki Gunung Bromo, menonton video tutorial. Itu kayak apa ya, mengubahnya. Kita remove yang pertama, dia akan mengubah ke remove yang dia tuh mengubah akan berubah ke yang kedua. Kita ubah yang kedua, dia akan mengubah yang pertama kayak gitu kebalikannya. Jadi di sini juga kita membuat atau ini kita buat nomor 1, ubah to do menjadi belajar dashboard. Tadi kan yang pertama itu ada mendaki Gunung Bromo. Jadi itu mendaki Gunung Bromo itu tadi kan saya masukkan inputnya itu belajar dashboard. Jadi statusnya akan berubah menjadi belajar dashboard. Setelah selesai ini kita akan keluar dari aplikasi. Oke. Jadi em, saya akan menjelaskan yang ini. Maaf, tadi saya tidak menjelaskan ini. Jadi inmain ini kayak fungsi utamanya gitu. Jadi yang kalau yang ini to-do list ini membuat variabel to-do list itu untuk menyimpan daftar tugas. Jadi daftar tugasnya itu ada pilihan, deskripsi, dan jumlahnya. Ini ada loop utama yang terus berjalan apa selama ini tuh kayak apa ya namanya kayak ini tuh untuk menjaga program agar terus berjalan hingga kita membuat nol atau keluar. Jadi di sini ada yang namanya display, ada namanya di sini tuh kayak ada yang di dalam loop atau di dalam loop inilah ada yang namanya fungsi display tags. Jadi fungsi display tags ini dipanggil untuk mendaftarkan daftar saat ini. Ini. Daftar saat ini contohnya tambah data, ubah data, hapus data, dan keluar. Jadi ini ada if just 25 kayak pemeriksaan khusus lah. Pemeriksaan khusus em, untuk daftar atau skenario yang kosong. Dan juga ada yang switch. Kalau switch ini digunakan untuk menangani berbagai pilihan pengguna. Contohnya kita kan tadi punya 3 case. Jadi di sini tuh di switch.
Jadi yang tes pertama itu jika pengguna memilih untuk menambahkan tugas chat atau fungsi eh, ini. Oke, kita akan jelaskan. Di case yang pertama itu kayak untuk memanggil fungsi app jika ada ruang dan jika tidak menambahkan ruang atau jika pengguna memilih untuk eh, menambah tugas atau fungsi. Yang case yang kedua ini berbicara tentang kayak jika pengguna memilih untuk mengubah fungsi atau edit print. Yang ketiga ada remove atau mengedit lah, mengedit, menghapus. Jadi ini untuk eh, dipanggil untuk menghapus, menghapus atau meminta pengguna untuk nomor tugas memvalidasinya memanggil fungsi remove. Selanjutnya jika pengguna selanjutnya ini ada returnal kayak ya udah jika kita akan keluar dari sini. Pokoknya secara keseluruhan ini ada program sederhana untuk membuat dan mengelola daftar tugas atau to-do list menggunakan struktur data dan fungsi-fungsi dasar dalam bahasa pemrograman C. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.